Halo guys, ketemu kembali bersama saya Rizal K, masih di Yun Barbershop. Kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari penonton yang sudah menonton channel saya. Terima kasih. Di sini saya akan coba Q&A, question and answer ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab. Kalau dari teman-teman pengen bertanya, boleh, nanti akan saya jawab di komentarnya. Tapi untuk episode Q&A selanjutnya. Bang, saya mau belajar potong rambut, tapi mau praktek pemotongan rambut, cari orang yang mau dipotong rambutnya bagaimana? Oke, pertanyaan bagus sekali ya. Untuk sebagai pemula, itu untuk mencari yang pengen dipotong, ya, apa kita sudah ada basic atau dasar? Kalau kita sudah punya basic, punya dasar, dan punya keberanian dan keyakinan, ya, untuk awal pemotongan untuk mencari orang, coba dulu sekitar lingkungan tempat Anda tinggal, seperti saudara, adik, atau keluarga, atau teman dekat. Itu bisa Anda coba untuk melakukan pemotongan untuk tahap awal, untuk sebagai pembelajaran yang bisa Anda lakukan sehari-hari. Itu paling enggak, untuk lebih cepat mahir, paling enggak 1 hari, ya minimal 1 atau 2 kepala. Dengan tipe rambut yang berbeda dan bentuk kepala yang berbeda. Model apa yang cocok untuk jenis rambut landak, Mas? Oke, untuk jenis tipe rambut model landak itu model mungkin rambutnya lurus tegak-tegak ya. Itu biasanya tergantung dari kita, sesuaikan dengan bentuk wajah dan bentuk kepala ya, yang mana cocok. Ya, kalau usahakan kalau menurut saya sih pendek ya, tetap pendek atau potongan cepat. Nah, itu karena kalau kita tetap di atasnya kita biarin, itu dia tetap seperti landak. Jadi ya kita pendekkan aja, sesuaikan dari bentuk wajah dan kepalanya. Oke. Terlalu kelamaan waktunya untuk memotong per kepala. Di tempatku waktu segitu bisa buat motong 2 orang, Mas. Cara motongnya juga terlalu lebay. Sebenarnya kita tidak lebay ya. Sebenarnya di sini kan saya hanya memberikan ilmu yang saya punya, mungkin tidak maksimal ya. Tapi walaupun begitu, saya mengajari waktu lama itu kan tutorial ya. Jadi saya memberikan step by step ya, secara perlahan, agar dapat para pemula atau yang ingin belajar motong itu mudah mengenalinya dan cepat mahir. Jadi dari situ saya coba untuk ada memperlambat. Ada beberapa bagian yang saya waktunya agak diperlambat ya, karena potongan ini memang agak sulit. Mungkin jadi ya untuk tahap pemula mungkin ya bisa ikuti dengan cara begitu. Nanti ya sebenarnya saya sih nggak lambat ya, karena saya ingin mengajarin ya, saya lakukan seperti itu. Oke bos, thanks berbagi ilmunya. Salam santun dari Cilacap. Orang Cilacap, terima kasih sudah nonton video saya ya. Juga termasuk Mbak Lili yang berada di Jakarta, terus si Yans yang berada di Bandung, yang berada di Singapura, Malaysia, juga di Eropa. Terima kasih sudah nonton di channel saya di Yun Barbershop, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tanjung Pinang ya, Tanjung Pinang Kepulauan Riau ya, bukan yang di Pangkal Pinang. Nah, ingat itu, Tanjung Pinang Kepulauan Riau itu masih dekat dengan Pulau Batam atau dekat Singapura ya, nggak jauh dari situ. Tanjung Pinang itu provinsinya. Oke guys. Oke, untuk model potongan bapak-bapak itu ya biasanya potongannya model rapi ya. Model rapi itu kalau biasanya orang kantoran atau bapak-bapak itu biasanya tidak mau potongnya tuh terlalu pendek ya, seperti cepak. Itu rata-rata pasti model rapi ya, mungkin potongan sampingnya agak ditebalin sedikit, mungkin dengan clipper nomor 3 atau nomor 4, atau bisa Anda lakukan dengan nomor 2 ya. Untuk bagian atasnya sesuaikan aja dari bentuk kepalanya dan juga rambut. Itu aja. Nanti kita akan lakukan juga untuk tutorial potong bapak-bapak ya, model rapi, bisa saya lakukan. Ini barbershopnya di mana? Alamatnya di mana, bos? Untuk alamat kita itu di Tanjung Pinang. Tadi sudah saya sampaikan di Tanjung Pinang ya, bukan di Pangkal Pinang. Tanjung Pinang itu di Kepulauan Riau ya. Itu dekat sekali sama Batam ya. Alamatnya saya di jalan, itu Kampung Teluk Keriting orang bilangnya, Kampung Teluk Keriting di Jalan Agus Salim apa Usman Harun? Jalan Usman Harun ya. Itu
Ya, saya punya itu tidak terlalu besar ya, cukup sederhana. Yang penting bersih, rapi, dan juga yang penting satu skill ya. Potongan juga harus bagus, karena dari sini pelanggan juga tidak memandang seberapa bagusnya barbershop, tapi seberapa bagusnya cara Anda memotong dan bisa memuaskan para pelanggan. Itu aja. Terima kasih banyak atas video-videonya Yuwin Barbershop. Sekarang aku udah bisa potong rambut. Insya Allah dalam waktu dekat aku akan buka usaha seperti Anda. Sekali lagi terima kasih dari Maskin Majikin. Oke, untuk Maskin Sadikin ya. Majikin yang berada di Gak tahu. Oh, nggak tahu keberadaannya ya. Terima kasih kembali sudah nonton di channel YouTube di Yuwin Barbershop. Ya, semoga apa yang saya berikan selama ini kepada Anda itu sangat bermanfaat dan juga berkesempatan untuk membuka lapangan pekerjaan dan bisa membantu perekonomian Indonesia, karena sudah membantu. Mari kita sama-sama membantu orang yang pengen belajar ya. Itu tidak saya aja, mungkin Anda juga bisa lakukan seperti ini dengan cara yang sama, atau kalian bisa buka kursus ya. Ya, itu aja buat Majidik namanya sulit banget ya. Masin Majidikin ya, juga tidak Mas tersebut juga kepada yang lainnya seperti itu ya. Alhamdulillah selama saya sudah mencoba untuk men-sharing di YouTube ya, apa yang skill saya punya, alhamdulillah itu sudah banyak sekali ya yang komen-komen yang alhamdulillah yang sangat baik-baik, yang sangat positif. Itu sudah banyak beberapa orang yang sudah buka usaha ini ya, sudah berterima kasih ya, alhamdulillah saya syukuri. Dan saya tidak akan sampai sini aja, saya akan terus berkarya, memberikan ide-ide, skill, dan kemampuan yang saya punya. Ya, kekurangan itu mungkin ya semua orang ada ya, kelebihan juga kita tidak bisa ukur. Ya, itu aja buat yang para pemula atau yang berada di seluruh Indonesia maupun di mancanegara yang pengen sukses, yang modalnya minim dan juga dengan hasil yang memuaskan. Ini bisa Anda coba untuk melakukannya. Jangan takut, yakin aja, berani, dan tetap komunikasi sama pelanggan agar tetap terjalin silaturahmi. Oke, guys. Mau tanya Bang, cara ngasah pisau clipper gimana caranya? Oh iya, ada beberapa juga yang bertanya cara mengasah pisau clipper. Itu biasanya itu tidak saya lakukan ya. Saya juga ada partner ya, khusus ya, teman. Jadi saya memberikan misalnya rezeki kepada dia untuk melakukan pengasahan. Itu nanti akan kita usahakan untuk mengekspos atau men-share di YouTube ya, cara mempertajam pisau clipper. Nanti nextnya aja nanti next time Anda bisa lihat di Yuwin Barbershop. Bang, pakai mesin cukur merek apa? Belinya di mana sih? Kalau mesin cukur ya, yang biasa saya gunakan itu Walls ya, WALL ya, Walls. Itu mungkin sudah banyak digunakan orang karena kualitasnya lebih bagus, lebih tahan lama, lebih tahan panas, dan juga tajam ya, agak lambat untuk dia tuh tumpul, agak lambat. Jadi untuk mendapatkannya itu sangat mudah. Anda bisa dapatkannya di salon-salon atau di tempat-tempat jual di toko-toko. Biasanya itu di toko salon ya, biasanya ada, di online shop juga ada. Harganya berapa Bang? Harga dari mesin wall itu biasanya rata-rata ya, itu ada yang 1.200.000, itu biasanya yang wireless ya, tanpa kabel. Itu sudah satu set sama dengan beberapa clipper. Ada yang 900.000, itu pakai kabel. 900.000 pakai kabel. Itu juga sudah satu set sama beberapa clippernya, alas clippernya. Dan juga bisa Anda beli agak murah di bawah itu tanpa alas clipper ya. Itu mungkin hanya beberapa aja dapat dari alas clipper. Itu tergantung dari
tipe wallsnya ya, kekuatan wallsnya. Dia sama seperti handphone ya. Semakin mahal mungkin semakin bagus wallnya. Oke. Dari Wahyu Aji Kusuma. Terima kasih Mas, bermanfaat bagi pemula. Saya sering nonton nih karena mau buka usaha barbershop. Thanks. Gimana? Wahyu Aji Kusuma. Itu untuk Wahyu Aji Kusuma ya. Terima kasih kembali sudah nonton di channel kita di Wiwin Barbershop. Ya, semoga bermanfaat juga buat Mas Wahyu, juga buat keluarga. Salam kenal aja dari saya, Rizal K di Tanjung Pinang. Saya suka kalau ada tutorial menggunakan gunting saja. Terkesan banyak teknik dan caranya. Semoga kedepannya makin banyak Mas tutorial atau potong rambut dengan guntingnya saja. Sebenarnya menggunakan gunting itu ya sebenarnya mudah dan kadang juga sulit ya. Jadi ini tergantung dari Anda, yaitu bisa juga menggunakan mesin, juga bisa menggunakan gunting. Bagi saya karena saya di sini udah banyak pelanggan ya. Itu kalau kita menggunakan gunting ya, kalau kita menggunakan gunting itu bisa memakan waktu yang cukup lama ya. Apalagi kalau kita ngambil untuk bagian samping, bagian bawah ya. Itu bisa ya memakan waktu lah, agak lambat mungkin. Kalau kita menggunakan mesin mungkin sekali tarik aja mungkin sudah rata ya. Biasanya kalau menggunakan gunting itu ya tergantung dari masing-masing para pemula aja. Buat saya tidak masalah. Itu bisa Anda lakukan dengan cara Anda sendiri. Oke bro, terus berkarya. Saya tunggu terbaru lagi modelnya. Saya masih amatir. Terima kasih untuk berbagi ilmu. Semoga bermanfaat buat orang banyak. Sandi Lubis. Di mana? Nggak tahu. Oke, buat Sandi Lubis, buat Mbak Lili, ya Mbak Lili itu perempuan loh, pengen belajar, sudah sering menchat sama saya, beberapa pertanyaan dari dia selalu saya jawab. Maaf Bu Lili, saya bukan guru, saya hanya orang biasa yang ingin berbagi ilmu. Dan juga buat Sandi Lubis, terima kasih ya. Terus berjuang, terus belajar, dan terus belajar. Walaupun simple tapi bos tak kedekut ilmu. Semoga makin maju bisnis bos. Amin. 1ZTE. Oke, buat 1ZTE ya. Terima kasih juga sudah mengikuti Wiwin Barbershop. Ya, kita di sini tidak pelit ilmu. Karena ilmu itu harus saling berbagi, karena ilmu itu tidak dibawa mati ya. Yang dibawa mati hanya amal. Jadi itu aja dari saya, karena saya selalu memberikan cara-cara dan usaha saya kepada Anda semua. Ini lagi terakhir. Terima kasih atas ilmunya. Semoga tambah barokah dan sukses selalu. Junaidi Azam Abdullah. Ya, Junaidi Azam Abdullah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga usaha ini selalu barokah. Karena setiap tampilan manusia itu pasti kita yang bisa memberikan mereka lebih tampilan lebih elegan, lebih orangnya lebih macho ya. Semoga buat kita semua, buat yang berada di mana aja, terus berjuang, terus belajar. Itu aja sih dari saya. Saya juga terima kasih ya buat teman-teman saya yang sudah banyak membantu saya di Wiwin Barbershop, itu bagian syuting, lighting, juga bagian editing ya. Di sini juga terima kasih juga buat Norman Ali yang sudah banyak membantu saya, yang sudah memberikan ide-ide seperti ini. Juga buat pada yang lain, juga buat para pelanggan ya yang sudah setia dan tetap ke Wiwin Barbershop, dan juga buat pelanggan baru, terima kasih sudah mempercayai saya untuk terus menstylish Anda semua. Ya, semoga Anda merasa puas dan tidak segan-segan untuk kembali lagi. Untuk melakukan editing atau upload ini kan sebenarnya bisa memakan waktu itu hampir 7 jam ya, tidak mudah. Itu juga apabila terjadinya konslet atau mati lampu, itu bisa diulang kembali terus menerus ya. Jadi buat Anda yang pengen menonton YouTube Wiwin Barbershop ya, terus saja like, share, komen, dan jangan lupa subscribe sebanyak-banyaknya ya. Jadi saya bisa mempermudah Anda untuk membuka lapangan pekerjaan atau memberikan ide-ide yang nantinya akan luar biasa. Oke,
Oke guys, itulah tadi ada beberapa pertanyaan ya yang dari komentar-komentar yang sudah saya terima. Terima kasih atas komentarnya, dan untuk yang pengen belajar jangan pantang menyerah terus ya. Saya dulu juga begitu, dari nol sampai sekarang sudah buka usaha sendiri, hasilnya alhamdulillah. Ya, itu aja edisi Q&A ya, question and answer pada hari ini. Sampai ketemu lagi untuk Q&A selanjutnya. Oke, bersama saya Rizal K. Tetap di Iwin Barbershop Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Bye.